Oke, kembali lagi bersama saya, Ulita Alfaramania. Di sini saya akan membahas mengenai bab 23 yang berjudul DNS Server, Master Slave Server. Oke, jadi di bab 23 ini kita akan membahas 5 materi ya teman-teman. Kita langsung masuk saja pada materi yang pertama, yaitu konsep Master Slave DNS Server. Nah, jadi di sini terdapat topologi seperti ini. Sebelumnya, kita sudah mengkonfigurasi Debian Server sebagai local DNS server dan bersifat master atau aktif. Jadi, di sini terdapat dua sifat, yaitu master dan slave. Nah, di sini kita akan membuat Ubuntu server sebagai server yang bersifat slave atau backup. Jadi, jika master itu mati, maka terdapat slave yang bersedia menggantikan posisi master sebagai local DNS server. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu konfigurasi master DNS server. Nah, jadi di sini kita akan membuat Debian server itu akan melempar posisinya ke Ubuntu server. Ketika Debian server ini mati, jadi nanti ketika Debian servernya mati, maka akan terdapat Ubuntu server yang aktif dan menggantikan posisi Debian server. Oke, kita akan konfigurasi pada Debian servernya. Oke, pada Debian server kita masukkan komen nano name.conf.local. Sini kita enter saja. Oke, di sini kita telah mendefinisikan tipe master pada domain alpha.com ya teman-teman. Sekarang kita akan melakukan transfer file ke backup server. Dengan cara di sini pada di bawah file /etc/bin/db.alpha kita enter. Lalu di sini kita tambahkan allow strip transfer, lalu kurung kurawa. Lalu di sini kita akan masukkan IP dari Ubuntu servernya, yaitu 10.10.10.3 dan titik koma, lalu tutup kurung kurawa dan titik koma lagi. Yang mana kita akan mentransfer seluruh data DNS server atau data bin9 ke IP 10.10.3 atau IP dari Ubuntu servernya. Selanjutnya, di sini kita akan konfigurasi reversion pada bawah file etc. Di sini kita tambahkan saja allow strip transfer, kurung kurawa, dan IP dari Ubuntu servernya. Titik koma dan tutup kurung kurawa. Di sini kita kasih titik koma lagi. Dan sudah, di sini kita simpan dengan Ctrl X, Y, Enter. Di sini kita akan cek apakah konfigurasinya terdapat error. Dengan perintah strip check conf ya teman-teman. Enter saja. Oke, jadi di sini tidak ada error ya teman-teman. Ini kita akan mengganti serial numbernya pada db.alpha. Kita masuk saja ke nano db.alpha. Di sini kita ganti serial numbernya menjadi 6 ya teman-teman. Lalu kita akan mengkonfigurasi tambahan pada db.alpha. Ini kita tambahkan saja add, lalu tab satu kali, kita tambahkan in, lalu tab satu kali lagi, kita tambahkan ns. Di sini kita tab satu kali lagi, kita tambahkan tulisan ns2.alpha.com. Dan di sini kita kasih titik ya teman-teman. Lalu kita akan mendefinisikan bahwa ns2 IP-nya adalah IP Ubuntu server, yaitu 10.10.10.3. Di sini kita tambahkan ns2 tab in, tab lagi A besar, lalu IP dari Ubuntu servernya 10.10.10.3. Oke, di sini kita simpan saja. Lalu kita akan konfigurasi pada db.10-nya dengan komen nano db.10. Di sini kita ganti juga serial numbernya menjadi 6 ya. Lalu di sini kita akan membuat konfigurasi baru untuk memastikan bahwa 10.10.10.3 ini merupakan pointer ataupun IP address dari ns2.alpha.com-nya. Di sini kita tambahkan 3 tab in, lalu tab ptr, dan tab lagi kita ketikkan ns2.alpha.com titik. Oke, jadi 3 ini merupakan IP belakang Ubuntu servernya ya. Oke, di sini kita simpan saja. Di sini kita pastikan bahwa tidak ada error ya teman-teman dengan komen named strip checkson alpha.com lalu db.alpha. Di sini kita enter saja. Oke, berhasil ya teman-teman. Di sini kita cek juga dengan komen named strip checkson lalu 10.10.10.in strip address.arpa lalu db.10. Kita enter saja. Oke, jadi tidak ada kesalahan dalam konfigurasinya ya teman-teman. Lalu di sini kita restart dengan sistem ctl restart bin9. Oke, berhasil ya teman-teman. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu konfigurasi slave DNS server. Di sini kita akan konfigurasi slave-nya pada Ubuntu server. Jadi pada Ubuntu servernya kita harus install terlebih dahulu bin9-nya dengan komen sudo apt install bin9. Kita enter, masukkan passwordnya, lalu di sini kita Y.
Di sini kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Ya, sudah ya teman-teman. Lalu di sini kita cd/etc/bind ya teman-teman. Lalu di sini kita ls saja. Oke, di sini terdapat template yang bisa kita gunakan ya teman-teman. Lalu di sini kita masuk saja ke sudo nano named.conf.localnya. Oke, di sini kita enter saja. Lalu di sini kita akan konfigurasi dengan tambahkan di paling bawah ini. Kita tambahkan, di sini kita tambahkan saja source, lalu spasi, tanda petik, lalu domain kita yaitu alfa.com, lalu tutup tanda petik. Lalu di sini spasi dan kurung kurawa. Lalu di sini kita enter 2 kali, lalu tambahkan tutup kurung kurawa dan titik koma. Lalu di atasnya kita tap 1 kali dan kita tambahkan tipe live, titik koma. Lalu di bawahnya kita tap 1 kali lagi. Lalu kita akan masukkan file yang kita akan taruh di mana dengan masukkan file spasi tanda petik db.alpha-nya. Lalu tanda petik lagi dan dikasih titik koma. Lalu di bawahnya lagi kita akan tambahkan master, lalu kurung kurawa dan IP dari Debian servernya yaitu 10.10.10.2. Lalu kita kasih titik koma dan tutup kurung kurawa dan titik koma lagi. Lalu di bawahnya kita konfigurasi juga reversionnya dengan tuliskan spasi tanda petik 10.10.10.in strip address.arpa. Kita kasih tanda petik lalu spasi kurung kurawa. Lalu di sini kita enter 2 kali dan kasih tutup kurung kurawa dan titik koma. Lalu di atasnya kita tap 1 kali dan tambahkan tipe slave, titik koma lagi. Lalu di sini kita tambahkan file yaitu db.10-nya. Lalu di bawahnya lagi kita tambahkan masters kurung kurawa IP dari Debian servernya, titik koma, kasih tutup kurung kurawa dan titik koma lagi. Jika sudah, di sini kita simpan saja. Lalu kita cek apakah ada konfigurasi yang salah dengan nemet strip check conf ya teman-teman. Nah, jadi di sini tidak ada error ya. Lalu di sini kita cat/etc/bind/nemet.conf.local. Kita enter saja. Di sini kita mendefinisikan db.alpha dan db.10-nya, yang mana kita belum membuat file tersebut. Karena kita sudah mengakui bahwa masternya adalah 10.10.10.2 dan 10.10.2 itu sudah mengakui bahwa dia akan mentransfer seluruh file DNS server ke IP Ubuntu server yaitu 10.10.10.3. Lalu di sini kita pastikan bahwa tidak ada error dengan masukkan perintah nemet strip check conf. Enter saja. Jika tidak ada, lalu di sini kita ls/var/change/bind. Nah, jadi di sini masih belum ada file db.10 dan file db.alpha-nya ya. Caranya di sini kita restart terlebih dahulu dengan perintah systemctl restart bind 9. Oke, berhasil ya teman-teman. Lalu kita akan ls/var/change/bind lagi. Nah, sekarang db.alpha-nya dan db.10-nya sudah ada. Oke, kita masuk pada pembahasan yang keempat yaitu pengujian master dan slave DNS server. Nah, di sini kita akan menguji apakah Debian server berhasil sebagai master dan Ubuntu server berhasil sebagai slave-nya. Ini kita bisa konfigurasi resolver terlebih dahulu dengan perintah sudo nano/etc/resolve.conf. Ini kita enter saja. Nah, di sini name servernya baru masukkan 10.10.10.2 ya teman-teman. Jadi di sini kita akan melakukan 2 lokal DNS server, yaitu 10.10.10.2 dan name server 10.10.10.3, yaitu IP dari Ubuntu servernya. Oke, di sini kita simpan saja. Lalu kita bisa lakukan dig domainnya dengan komen digalpha.com. Di sini terdapat 2 DNS server, yang mana yang pertama adalah ns1.alpha.com yang IP-nya yaitu 10.10.10.2 dan yang kedua yaitu ns2.alpha.com dan IP 10.10.3. Nah, jadi domain alpha.com IP-nya adalah 10.10.10.4. Nah, untuk mengetahui mana yang master dan mana yang slave, itu kita lihat pada query time. Jadi, server yang aktif itu adalah 10.10.10.2. Nah, cara kita menggunakan IP 10.10.10.3 sebagai master atau berfungsi ketika 10.10.10.2 itu mati, kita tinggal matikan saja atau save virtual mesin Debian servernya. Di sini kita silang saja, lalu save the machine ya teman-teman. Kita coba pada klien Ubuntu-nya. Lalu di sini kita coba lagi digalpha.com-nya. Di sini sudah berubah ya teman-teman, yang mana untuk DNS server yang aktif dia menjadi 10.10.10.3 atau slave-nya. Dan jika pada Debian server kita nyalakan kembali, itu kita akan berpindah ke masternya. Dan servernya kita start dulu. Di sini kita coba dig domain lagi
Nah, jadi di sini dia sudah berubah ya teman-teman menjadi 10.10.10.2. Oke, kita masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu client. Jadi di sini jika klien Ubuntu-nya mati, itu maka konfigurasi resolvernya akan kembali ke default. Kita coba masuk ke sudo nano/etc/resolve.conf-nya. Nah, jadi ini adalah konfigurasi resolver yang sudah kita lakukan. Nah, jadi konfigurasi default atau resolver ini bisa berasal dari IP address yang didapat dari DHCP server. Di sini kita exit saja. Lalu di sini kita cek IP address-nya. Nah, jadi IP 172.16.1.2 itu adalah IP address yang didapatkan dari DHCP server, yaitu dari router Debian. Jika kita ingin memiliki DNS server yang tetap, yaitu 10.10.2 dan 10.10.3, maka kita bisa lakukan pada konfigurasi DHCP servernya. Di sini kita masuk saja ke setting, lalu di sini kita coba disable dan enable lagi. Di sini kita silang saja. Lalu di sini kita lihat konfigurasi resolvernya dengan sudo nano/etc/resolve.conf. Nah, maka dia kembali ke defaultnya. Jadi di sini tidak ada ya teman-teman. Kemungkinan di DHCP servernya tidak melakukan konfigurasi pada DNS server. Kita buka saja router Debian-nya. Ini teman-teman bisa masuk ke router terlebih dahulu. Lalu di sini kita lihat dengan nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Kita enter saja. Lalu di sini kita scroll ke bawah. Lalu pada option domain name servernya, kita akan ubah menjadi IP-nya. Ini wilda-alpha.com-nya kita hapus saja. Lalu kita akan ganti menjadi 10.10.10.2, lalu 10.10.10.3. Nah, jadi di sini terdapat master untuk DNS servernya dan /IP address untuk DNS server, yang mana nantinya klien Ubuntu akan menerima kedua IP ini sebagai DNS server atau resolvernya. Di sini kita simpan saja. Lalu di sini kita akan restart dengan sistem CTL restart ISC strip DHCP strip server. Seperti ini kita enter saja, berhasil. Lalu pada klien Ubuntu-nya kita akan lakukan request IP address ulang dengan cara kita pergi ke setting. Lalu di sini kita disable, enable lagi. Di sini kita klik pada tanda setting. Nah, jadi di sini IP address dari DNS berhasil diterapkan ya teman-teman, yaitu 10.10.10.2 dan 10.10.3. Di sini kita cancel saja. Lalu di sini kita cek dik domainnya. Nah, sekarang yang terjawab hanyalah IP address dari domain alpha.com karena dia langsung memfungsikan DNS lokalnya, yaitu 10.10.10.2. Dan lokalnya langsung memberikan jawaban ini atau jawaban apa yang kita request. Oke, sekian pembahasan bab 23 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.